Seorang anak bernama Sahida lagi mengurus domba-dombanya di bukit bersama ayahnya. Saat itu hari sudah sore. Sahida disuruh pulang oleh ayahnya. Sahida pun beranjak pulang ke rumah sambil bermain dorongan roda. Namun sayangnya rodanya itu lepas, sehingga dia pun mengejar roda itu. Karena bukit yang curam, Sahida pun terjatuh dan terguling-guling. Saat ayahnya sampai rumah, ibu Sahida bertanya, "Kemana Sahida?" Mendengarkan hal itu, ayahnya panik. Seharusnya Sahida sudah sampai rumah duluan. Para tetangga pun membantu mencari Sahida. Dan salah satu tetangganya menemukan Sahida masih selamat karena nyangkut di batang pohon. Sahida ini ternyata memiliki keterbatasan. Dia nggak bisa berbicara alias bisu. Sehingga saat itu dia tidak bisa berteriak minta tolong. Dia hanya bisa menunggu seseorang menemukannya. Akibat dari kejadian itu, para tetua di kampung pun berkumpul, menyarankan agar Sahida dibawa ke tempat suci yang berada di India, supaya Sahida bisa berbicara. Namun masalahnya, mereka ini tinggal di Pakistan. Ayah Sahida nggak bisa pergi ke India karena dia pernah tergabung dalam militer, jadi nggak mungkin mendapatkan visa. Mendengarkan hal itu, ibunya berinisiatif kalau dia yang akan membawa Sahida ke India. Hari keberangkatan pun tiba. Ayahnya hanya bisa mengantar istri dan anaknya pergi naik kereta menuju India. Agak ngeri juga sih pergi ke India. Selain mereka orang Pakistan, mereka juga seorang Muslim. Dan kedua negara ini sebelumnya pernah berkonflik. Singkat cerita, Sahida dan ibunya pun pergi ke tempat suci yang disebutkan di India. Berharap dengan mengikuti ritual-ritual yang diadakan, Sahida akan bisa berbicara. Kepercayaan mereka dengan syair-syair dari tempat itu bisa mengabulkan harapan-harapan dan terbilang mujarab. Setelah itu, mereka pun kembali ke Pakistan menggunakan kereta. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan, kereta mengalami kerusakan, sehingga perjalanan mereka sementara dihentikan sampai kerusakan dapat diperbaiki. Menunggu hal itu, orang-orang pun pada beristirahat dan tidur, termasuk ibunya Sahida. Saat itu, Sahida terbangun. Dia melihat di luar ada anak domba. Karena sudah terbiasa bermain dengan domba, dia pun keluar dari kereta dan bermain dengan anak domba itu. Tiba-tiba, kereta pun berjalan kembali. Sahida hanya bisa mengejar kereta itu dengan langkah kecilnya. Dan gak bisa berteriak, karena dia masih bisu. Kereta pun semakin lama semakin jauh. Sahida hanya bisa menangis karena ketinggalan kereta yang keluar menuju Pakistan. Gak lama setelah itu, Sahida melihat kereta lain. Pikirnya, kereta itu punya tujuan yang sama. Dia pun menaiki kereta itu. Namun sayangnya, kereta barang itu malah melaju ke arah yang berlawanan. Sementara itu, ibunya terbangun dan menyadari Sahida nggak ada. Ibunya pun berteriak memanggil-manggil Sahida dan mencarinya. Dia juga menyuruh kereta berhenti. Tapi, karena Sahida udah naik kereta lain, sehingga Sahida nggak bisa ditemukan. Dia berinisiatif untuk mencarinya sendiri. Tapi masalahnya, kereta udah masuk ke wilayah Pakistan. Untuk kembali ke India, si ibu harus perlu pisah lagi. Karena nggak bisa berbuat apa-apa, mereka pun membuat laporan ke polisi. Mereka hanya bisa berharap Sahida bisa bertemu dengan orang baik yang bisa menjaganya. Di tengah-tengah warga India yang lagi merayakan perayaan Dewa Hanuman, Sahida ikut bergabung masuk dalam keramaian itu. Di sana Sahida melihat seorang pria bernama Bajrangi. Dia menari-nari dan bernyanyi untuk perayaan tersebut. Ketika acara selesai, Bajrangi melihat Sahida menatapnya. Dia pun menawarkan Sahida susu. Sahida pun langsung berlari ke arahnya dan menghabiskannya. Terlihat Sahida sangat haus. Bajrangi pun memutuskan untuk membelikan makanannya juga.
Bajrangi menyuruhnya untuk menghabiskan makanannya, kemudian pergi meninggalkan meja. Tapi Sahida malah mengikuti Bajrangi. Karena kebingungan dan mengira Sahida lagi tersesat, Bajrangi membawa Sahida ke kuil Hanuman. Dia menyuruh Sahida untuk berdoa agar orang tuanya menemukan dirinya kembali. Sekali lagi, Bajrangi pun meninggalkan Sahida di sana. Dia pulang menaiki bis dan melihat Sahida mengejarnya. Karena tidak tega, dia meminta supir bis untuk berhenti. Kemudian, Bajrangi membawa Sahida ke kantor polisi. Berharap ketika orang tuanya nyari dan melapor di situ, mereka bisa menemukan Sahida. Namun polisi menolak jika Sahida ditinggalkan di sini. Karena di sini banyak pencuri dan preman, sehingga Bajrangi hanya meninggalkan nomor telepon. Mau tidak mau, Bajrangi membawa Sahida pulang. Di dalam bis, Bajrangi bertanya di mana Sahida tinggal, dengan menyebutkan semua nama-nama kota di India. Sahida hanya bisa menggelengkan kepalanya, karena memang dia bukan warga negara India. Para penumpang lain pun sampai membantu Bajrangi untuk menyebutkan kota-kota yang mungkin adalah kota tempat Sahida berasal. Namun, gak satu pun nama kota itu yang membuat Sahida mengangkat tangannya. Bajrangi sebenarnya bukan berasal dari kota Delhi. Karena permintaan ayahnya yang sudah meninggal, dia pun harus pergi ke kota Delhi untuk mengunjungi teman ayahnya yang bernama Dayanan. Di sanalah dia bertemu dengan Rasika, anak dari Dayanan. Di sana dia sering menemani Rasika, sehingga kedekatan itu membuat Rasika jatuh hati pada Bajrangi. Suatu ketika, rumah Dayanan didatangi oleh temannya bermaksud untuk melamar Rasika. Namun, Rasika pada saat itu udah jatuh hati pada Bajrangi dan memutuskan untuk menolak lamaran tersebut. Untungnya Dayanan menghargai keputusan anaknya yang udah memilih jodohnya sendiri. Lamaran pun dibatalkan dan Bajrangi dikasih waktu 6 bulan untuk membeli rumah sebagai syarat pernikahan dirinya dan Rasika. Karena itulah Bajrangi kembali datang ke Delhi untuk mengabarkan ke orang tua Rasika tentang perkembangan DP rumah yang lagi diusahain. Para penumpang di sana menjadi senang mendengarkan cerita cinta Bajrangi. Setibanya di rumah Rasika, Bajrangi pun menjelaskan tentang Sahida sebagai anak yang hilang. Dayana pun berkata, gimana kalau orang tua Sahida nggak mencari anaknya? Sampai kapan Bajrangi mau begini? Menolong orang lain daripada dirinya sendiri. Harusnya kamu kerja keras membelikan Rasika rumah, barulah kau bisa menikah. Ingat itu. Kemudian, ketika menemani Rasika berbelanja, Bajrangi pun berkata pada Rasika, mungkin Sahida ini anak dari kasta Brahmana, karena kulitnya putih. Rasika berkata, gimana kalau dia gak punya orang tua? Jadi gak ada yang mencarinya. Ada benarnya juga perkataan Rasika, pikir Bajrangi. Tapi kayaknya kalau anak ini yatim piatu, dewa akan mengabarinya padaku, kata Bajrangi dengan yakin. Kemudian mereka makan bersama. Karena Sahida gak terbiasa memakan masakan orang India, dia pun memutuskan untuk menyelesaikan makanannya dengan cepat. Ketika di dapur, dia mencium aroma ayam goreng yang dimasak oleh tetangganya Dayanan, yang kebetulan merupakan seorang muslim. Sementara Bajrangi dan Rasika mencarinya. Setelah menemukan Sahida, Bajrangi pun menjadi kaget, dan ternyata dugaannya salah. Karena kalau Sahida dari kasta Brahmana, dia nggak akan memakan daging hewan. Informasi tentang Sahida pun masih belum mereka ketahui, karena kondisi Sahida yang masih bisu. Hari demi hari pun berlalu. Bajrangi dan Rasika sering membawa Sahida kemanapun. Bahkan mereka mengajak beribadah. Tapi karena Sahida adalah seorang muslim, dia pergi beribadah di sebuah musola yang ada di pasar itu. Bajrangi yang melihat Sahida yang beribadah pun menjadi kaget dan menyadari kalau anak kecil yang ia tolong ternyata adalah seorang muslim. Dia pun keluar dari musola itu dan mengabari hal ini kepada Rasika. Bajrangi takut kalau ayahnya Rasika akan mengusirnya karena Dayanan gak mau ada umat agama lain yang tinggal di rumahnya.
apalagi agama Islam. Tapi menurut Rasika, tidak mungkin mereka meninggalkan Sahida sendirian, karena Sahida cuma anak kecil yang jauh dari rumah dan orang tuanya. Soal kasta dan agama itu hanya omong kosong, jadi jangan buang waktu untuk urusan yang sepele. Rasika tahu Bajrangi adalah orang baik, karena itulah dia cinta pada Bajrangi. Setelah itu, Sahida kembali dan memeluk Bajrangi. Pikir Bajrangi, Sahida adalah seorang anak kecil yang masih polos, sehingga ia berjanji akan tetap mengantarkan Sahida pulang ke rumahnya. Saat itu, di rumah lagi nonton bareng pertandingan antara India melawan Pakistan. Ketika Pakistan berhasil mencetak angka dan memenangkan pertandingan, Sahida pun bertepuk tangan dan menari-nari di depan TV yang membuat semua orang keheranan. Apalagi Sahida mencium bendera Pakistan yang ada di TV. Sontak aja, semua yang ada di situ menjadi kaget. Bajrangi pun bertanya kepada Sahida, apakah dia berasal dari Pakistan? Sahida pun angkat tangan dan menganggukkan kepalanya. Kemudian, Dayanan pun marah besar kepada Bajrangi dan menyuruh Bajrangi untuk mengantarkan Sahida ke kedutaan Pakistan. Dayanan masih punya dendam tersendiri sama orang Pakistan akibat konflik yang lalu. Dayanan gak mau kalau Sahida berada di dalam rumahnya lagi. Jadi keesokan harinya, Bajrangi mencoba pergi menuju kedutaan Pakistan dan menjelaskan apa yang terjadi. Namun, karena paspor Sahida ada di tangan ibunya, jadi permintaan itu ditolak. Bajrangi pun diusir oleh petugas keamanan karena terus memaksa untuk meninggalkan Sahida di sana. Saat yang bersamaan, terjadi rusuh di kantor kedutaan tersebut. Untungnya mereka berhasil keluar, namun efek kerusuhan itu, kantor kedutaan Pakistan ditutup dan visa untuk ke Pakistan dibekukan selama 1 bulan. Akhirnya, Bajrangi minta bantuan agen travel, tapi mereka tidak bisa membantu untuk ke Pakistan. Kemudian Bajrangi dikasih info kalau ada cara lain buat dia untuk pergi ke perbatasan tanpa paspor, namun petugas ini meminta sejumlah uang yang enggak kecil. Malam harinya, Bajrangi membuka tabungannya, lalu Rasika juga memberikan uang tabungannya. Padahal uang itu untuk DP rumah mereka. Namun untuk saat ini yang terpenting adalah memulangkan Sahida. Dengan uang yang terkumpul, Bajrangi kembali ke agen travel tersebut dan meninggalkan Sahida di sana. Sebenarnya Sahida menolak untuk pergi bersama petugas itu, namun Bajrangi gak punya pilihan lain. Sambil menangis pun dia meninggalkan Sahida. Mereka berdua pergi ke hotel esek-esek. Itu tempat gak bener. Bajrangi langsung mencari-cari Sahida dari kamar ke kamar dan mendapatkan kalau si petugas tengah bertransaksi kepada mucikari untuk menjual Sahida. Bajrangi pun menjadi marah. Sahida langsung berlari untuk memeluk Bajrangi. Preman yang ada di situ mencoba merebut Sahida kembali, tapi Bajrangi berhasil melempar orang itu keluar jendela. Satu persatu preman di sana dihajar Bajrangi. Dari kejadian itu, akhirnya Bajrangi tidak bisa mempercayai siapapun lagi. Dia memutuskan untuk memulangkan Sahida ke Pakistan sendirian tanpa paspor, tanpa visa, dengan usahanya sendiri. Singkat cerita, mereka pergi dengan bis dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Di tengah-tengah perjalanan, Bajrangi dicegat oleh seorang lelaki bernama Ali. Dia ditawari tumpangan, tapi harus membayar sejumlah uang. Bajrangi menolak dan memilih untuk terus berjalan. Tapi Ali meyakinkan kalau pagar perbatasan itu dialiri oleh listrik tegangan tinggi dan petugas perbatasan akan menembakinya. Demi kebaikan Sahida, Bajrangi pun menaiki mobil itu. Mereka pun sampai di perbatasan. Ali membantu mereka untuk melewati pagar itu dengan terowongan. Ketika sampai di seberang, Bajrangi nggak mau pergi sebelum mendapatkan izin dari tentara jaga. Ali pun gak habis pikir kalau Bajrangi punya pikiran seperti itu, karena tentara jaga akan menembaki juga. Akhirnya Ali meninggalkan mereka. Kemudian,
tentara jaga mempergoki mereka. Bajrangi mengatakan semuanya dengan jujur, termasuk cara dia melewati pagar itu dengan terowongan. Namun, itu semua nggak ada gunanya. Mereka tetap disuruh kembali ke India. Karena tidak mau kembali, Bajrangi pun dipukuli dan ditendang oleh tentara jaga. Namun Bajrangi tetap berkata jujur dengan keyakinannya. Sahida yang menangis, sang komandan pun menyuruh anak buahnya berhenti memukuli Bajrangi. Mereka berdua juga mendapatkan izin untuk masuk ke Pakistan. Mereka melanjutkan perjalanannya dan beristirahat untuk makan. Karena di situ ada polisi, sehingga mereka cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Tapi ketika mereka pergi, para polisi itu mengejarnya karena mencari borgol. Bajrangi bilang, buat apa mereka mengambil borgol? Tapi kenyataannya, setelah digeledah, Sahida yang mengambilnya. Dia berpikir itu adalah gelang. Mereka pun ditangkap polisi dan Bajrangi dianggap mata-mata India karena nggak punya paspor dan visa. Sementara itu, ada seorang reporter tengah mengabarkan sebuah berita di terminal. Di sana dia mendapatkan info dari warga sekitar kalau ada mata-mata India yang ditangkap. Karena itu merupakan berita yang hot, dia pun segera pergi ke kantor polisi. Setelah tiba, dia langsung mewawancari Bajrangi. Tapi karena mereka punya waktu yang singkat, jadinya Bajrangi nggak bisa menjelaskan begitu banyak. Bajrangi ditanya mengenai misinya ke Pakistan. Padahal berulang kali dia menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengantarkan Sahida ke orang tuanya. Di saat itu, Sahida melihat gambar bukit di kalender. Ketika Bajrangi bertanya, apakah itu adalah tempat di mana dia tinggal, dia menganggukkan kepala. Polisi bertanya, kenapa Sahida nggak bisa berbicara? Dia pun berkata kalau Sahida nggak punya lidah. Tapi polisi mengeceknya dengan menekan mulut Sahida. Hal ini membuat Bajrangi marah dan menghajar para polisi yang ada di sana, lalu melarikan diri. Reporter yang sedang meliput segera mengikutinya sampai naik bis untuk memata-matai Bajrangi. Di dalam bis, reporter ini menelepon polisi dan mengabarkan kalau dia lagi berada di dalam bis yang sama dengan Bajrangi dan menginformasikan nama bis itu. Bajrangi bertanya pada kenek bis tentang gambar yang ditunjukkan Sahida. Semua penumpang pun dikasih lihat, berharap ada informasi mengenai tempat tersebut. Nah, di saat itulah si reporter menyadari kalau Bajrangi bukanlah mata-mata. Dan dia pun membuka penyamaran dirinya. Timing yang tepat sekali, karena ketika polisi mencegat bis ini, para penumpang menutupi fakta bahwa Bajrangi tidak ada di bis ini. Mereka bertiga sebenarnya bersembunyi di atas bis, sehingga Bajrangi dan Sahida selamat dari kejaran polisi. Kemudian, mereka bertiga beristirahat di sebuah masjid sampai besok pagi. Bajrangi langsung keluar karena kaget kalau tempat dia beristirahat adalah masjid. Dia juga bertemu dengan seorang ustadz, dan ustadz itu berkata bahwa masjid itu terbuka untuk semua orang, dan mempersilahkan kepada Bajrangi untuk masuk ke dalam. Kemudian, Bajrangi menjelaskan semuanya kepada Ustadz dan meminta informasi tentang daerah yang ada di gambar itu. Namun, baik Ustadz ataupun murid-muridnya gak ada yang tahu tempat tersebut. Sekarang, patroli polisi pun semakin ketat. Untungnya, keberadaan Bajrangi dan Sahida dirahasiakan oleh sang Ustadz. Mereka juga menyamar sebagai muslimah bercadar sehingga mereka bisa keluar. Mereka juga dibantu oleh sang ustadz untuk melanjutkan perjalanan dengan rute yang aman dari patroli polisi. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan dengan menumpang dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya. Menumpang menginap di satu tempat ke tempat lainnya. Sehingga akhirnya perjalanan mereka mendekati daerah tinggal Sahida. Namun, mereka belum menemukan di mana tepatnya rumah Sahida itu. Sementara itu, di India, Rasika mengkhawatirkan Bajrangi yang belum menghubunginya sejak keberangkatannya. Dayanan kaget dan marah ketika mengetahui kalau Bajrangi pergi ke Pakistan tanpa paspor dan visa. Dia marah
karena berprasangka buruk kalau orang Pakistan akan mencelakakan Bajrangi. Rasika yang mendengarnya pun marah, karena sebab ayahnya lah yang memaksakan Bajrangi untuk mengantarkan Sahida. Rasika juga mengancam ayahnya kalau ia akan pergi ke Pakistan jika ayahnya terus seperti itu. Saat itu, kameramen ditangkap polisi dan dimintai keterangan tentang keberadaan reporter yang bersama Bajrangi. Dia meminta untuk terus menghubungi si reporter setiap 1 jam sekali. Akhirnya, atas informasi dari supir, mereka tahu kalau Sahida berasal dari desa Sultanpur. Sementara itu, video yang diunggah ke YouTube akhirnya diketahui polisi. Karena itulah, patroli polisi menjadi ketat. Bis yang mereka tumpangi pun akan diperiksa polisi, sehingga Bajrangi menyuruh reporter agar tetap mengantarkan Sahida. Sementara dia akan bersembunyi dari kejaran polisi. Bajrangi kejar-kejaran dengan polisi dan mendapatkan pukulan. Dia tertangkap, sementara itu reporter berhasil mengantarkan Sahida pulang ke desanya. Sedangkan Bajrangi sedang dihajar habis-habisan oleh polisi dan disiksa di tahanan. Sementara itu, reporter dibantu oleh sebuah stasiun televisi untuk menyebarkan berita ini. Dia berkata bahwa Bajrangi saat ini sedang ditahan di penjara Pakistan, hanya karena permusuhan 2 negara. Reporter juga mengajak para pemirsa untuk mengakhiri permusuhan ini, baik itu rakyat India ataupun rakyat Pakistan, supaya kita bisa membesarkan anak-anak kita dengan penuh cinta, bukan kebencian, katanya. Dia mengajak para pemirsa untuk melakukan aksi besar-besaran di perbatasan untuk memastikan Bajrangi bisa kembali ke India dengan selamat. Kabar itu pun membuat kepala polisi kalang kabut dan panik. Benar aja, keesokan paginya ribuan orang datang bergabung dalam aksi menuntut kebebasan Bajrangi dari sisi India maupun Pakistan. Semuanya berkumpul di perbatasan. Reporter akhirnya bertemu lagi dengan Bajrangi dan mengabari bahwa Sahida telah bertemu dengan kedua orang tuanya. Reporter juga menyuruh Bajrangi untuk mengunjungi Pakistan lagi, tapi bukan dengan terowongan, melainkan dengan paspor. Semua orang pun mengantarkan Bajrangi dengan meneriakkan namanya. Sebenarnya para tentara perbatasan tidak membukakan pintu gerbang. Namun karena mereka kalah jumlah, terpaksa mereka mengalah dan membiarkan Bajrangi menyeberang ke India. Dengan tertatih-tatih, Bajrangi keluar menuju wilayah India, di mana Rasika dan keluarganya sudah siap menyambut Bajrangi. Namun ketika Bajrangi menyeberang, Sahida menyusul untuk berpisah mungkin untuk terakhir kalinya, tapi Bajrangi sudah keburu menyeberang dan hampir masuk ke wilayah India. Sahida nggak bisa memanggil Bajrangi karena sudah terlalu jauh. Namun secara ajaib, Sahida berhasil berbicara. Keinginannya untuk memanggil Bajrangi memicu suaranya keluar. Bukan karena ritual yang macam-macam, bukan karena pengobatan medis, tapi karena keinginannya untuk berterima kasih pada Bajrangi. Film pun berakhir.